Setelah di video sebelumnya gue udah membahas tentang cara kerja turbocharger beserta part pendukungnya, kali ini gue akan membahas satu problem yang sudah pasti ada pada turbocharger, yaitu turbo lag. Apa itu turbo lag? Turbo lag adalah jeda waktu yang dibutuhkan turbo untuk menghasilkan boost. Maksudnya gini, ketika mesin di starter, turbo memang sudah muter, tapi belum ada boostnya. Untuk menghasilkan boost, katakan butuh putaran mesin di 4000 rpm. Maka, waktu dari mesin idle hingga mesin mencapai 4000 rpm inilah yang dinamakan turbo lag. Karena turbo menggunakan gas buang sebagai penggeraknya, semakin besar boost yang diinginkan, semakin banyak pula gas buang yang diperlukan, dan kemungkinan semakin lama pula turbo lag-nya. Dulu, untuk mengatasi turbo lag ini ada dua cara, yaitu memasang turbo tambahan atau mengkombinasikannya dengan supercharger. Cara pertama dengan menambah turbo memungkinkan pemakaian turbo lebih kecil tanpa mengorbankan boost yang dihasilkan, karena turbo yang kecil tidak memerlukan banyak gas buang untuk memutar kompresor, dan menggunakan dua turbo kecil dapat menghasilkan boost yang besar dalam waktu yang lebih singkat. Sedangkan untuk turbocharger yang ditambah supercharger atau yang biasa dikenal sebagai twin charger, keduanya akan bekerja secara bergantian. Supercharger akan memberikan boost ke mesin di putaran bawah, karena untuk memutar kompresor supercharger menggunakan putaran kerek as alias nggak pakai gas buang. Dan ketika putaran mesin sudah tinggi, giliran turbocharger yang akan memberikan boost ke mesin. Kedua cara yang gue sebutin barusan cukup ampuh untuk mengatasi turbo lag, tetapi keduanya memiliki kelemahan yang sama, yaitu berat dan rumit. Menambahkan turbo atau supercharger dapat menaikkan bobot kendaraan secara signifikan dan juga rumit baik dalam pemasangan dan perawatan karena semuanya serba manual dan mekanikal. Oleh karena itu, kedua cara ini sudah mulai ditinggalkan seiring perkembangan teknologi yang melahirkan dua cara baru untuk mengatasi turbo lag. Cara baru pertama adalah dengan menggunakan gas kesayangan kita, apalagi kalau bukan nitrous oxide alias NOx. Walaupun NOx masih sedikit berat karena menggunakan tabung untuk menyimpan gasnya, proses untuk menginstal NOx itu sangat sederhana, karena hanya membutuhkan sedikit part, baik itu di bagian selang-selang menuju ke injektornya dan juga di bagian elektrik pengontrol solenoidnya. NOx bisa mengatasi turbo lag di putaran bawah karena bisa diinjeksikan kapan saja tanpa harus menunggu gas buang atau putaran mesin. Cara baru kedua sudah pasti adalah cara kesayangan kita semua, apalagi kalau bukan anti-lag. Anti-lag adalah cara yang membutuhkan part paling sedikit di antara yang lainnya. Untuk cara kerja anti-lag sendiri, itu ada dua. Cara pertama, ketika gas dilepas, ECU akan membuka throttle body sedikit dan akan memundurkan timing pengapian yang membuat udara dan bahan bakar yang keluar dari ruang bakar menjadi banyak dan belum terbakar dengan sempurna. Bahan bakar yang belum terbakar tadi akan meledak karena panas dari dinding exhaust manifold dan rumah turbin yang akan memberi tenaga tambahan untuk memutar turbin. Cara kedua adalah dengan bypass udara. Masih ingat cara kerja blow off? Nah, sistem bypass ini memanfaatkan blow off turbo itu sendiri. Alih-alih dibuang, udara dari kompresor diarahkan langsung menuju ke exhaust manifold untuk memberi udara tambahan yang akan memutar turbo. Walaupun simpel dan praktis, nyatanya anti-lag adalah sistem yang paling merusak jika dibandingkan dengan cara-cara yang sebelumnya, karena menggunakan ledakan bahan bakar atau tekanan udara yang berlebih untuk memutar turbin, maka umur turbo bisa menjadi pendek alias cepat rusak. Itulah alasannya kenapa anti-lag lebih sering dipakai di mobil balap yang notabene habis balapan ya langsung dicek. Kalau masih bisa diperbaiki ya diservis, kalau sudah rusak ya dibuang. Itu tadi pembahasan singkat tentang turbo lag dan cara mengatasinya dari gua. Gua sadar kalau mungkin masih ada yang salah atau kurang dari video gua kali ini. Jadi terima kasih banget lu mau nambahin atau ngoreksi di kolom komentar. Terima kasih juga udah like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.